Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sinta Purnawati dari Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya. Saya minta izin untuk share PPT. Judul penelitian saya yaitu Profil TK Berbasis Inklusi TK Lab School Rumah Kita di Yogyakarta. Dan di sini saya menyimpulkan berjudul Uniknya Sekolah di Yogyakarta. Oke, slide selanjutnya. Saya melakukan penelitian kurang lebih 2 minggu dan dibantu oleh 2 narasumber atau 2 informan yang menurut saya sangat istimewa, yaitu dibantu oleh yang pertama Ibu Nindya Reganis, beliau sebagai Direktur SCCDRC, kemudian kedua dibantu oleh Ibu Francisca Ana Rukmadewi, bisa dipanggil Mbak Ana, beliau sebagai Kepala Sekolah di Lab School Rumah Kita. Nah, selanjutnya. Nah, alasan saya mengapa sih kok memilih meneliti TK Lab School Rumah Kita, kenapa nggak yang dekat-dekat saja? Ya, alasan saya memang saya di daerah belum menemukan TK seunik seperti TK Lab School Rumah Kita ini. Ya, mengapa unik? Di TK Lab School Rumah Kita ini menerima peserta didik baru dengan segala keberagaman ini yang dimaksud adalah agama, adat istiadat, kemudian etnik, budaya, bahkan anak yang dipinggirkan, anak atau yang miskin, tidak mempunyai orang tua, bisa sekolah di TK Lab School Rumah Kita ini. Kemudian yang kedua, metode pembelajarannya berbeda. Nah, bisa kita lihat di sebelah, terdapat foto di mana pendidik dan peserta didik tidak memakai seragam, layaknya seperti di TK biasanya ya, tapi mereka enjoy mengikuti dalam proses pembelajarannya. Uniknya di TK Lab School Rumah Kita ini, materinya itu dari anaknya, tidak dari pendidiknya. Contohnya di sini, hari ini temanya tanaman. Nah, kegiatannya itu kesepakatan dari anaknya sendiri. Jadi, pembelajarannya berpusat pada anak. Oke, selanjutnya. Sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari SCDRC atau TK Lab School Rumah Kita. Sejarah SCDRC berawal dari gerakan penanaman nilai penghargaan multikultur dan adil gender yang perlu ditanamkan sejak dini. Berdirinya SCDRC ini tahun 2022 diusung oleh lokal NGO yaitu LSPA, kemudian didukung oleh Plan Internasional dan AUSAID. Kemudian lembaga SCDRC ini berbadan hukum dan sudah memiliki akte pendirian dengan bentuk perkumpulan. Sampai saat ini, SCDRC memilih tetap fokus menjadi pusat informasi dan pelayanan usia dini. Nah, TK Lab School
Rumah Kita salah satu divisi dari SCDRC atau Pusat Informasi dan Pelayanan Anak Usia Dini yang memfokuskan diri pada pelayanan informasi dan pendidikan anak usia ini. Bisa dikatakan Lab School Rumah Kita ini berada dalam naungan SCDRC. Nah, kalau kalian berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke SCDRC yang beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 70 Yogyakarta. Oke, kemudian beranjak ke poin selanjutnya, visi dan misi. Visi dari TK Lab School Rumah Kita ini, anak usia dini mendapatkan dunianya yang menghargai inklusivitas, terutama hak anak, keadilan gender, ramah lingkungan hidup, dan kearifan lokal, sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan misi dari TK Lab School Rumah Kita juga mengembangkan model PAUD yang mengusung nilai-nilai baik dengan melibatkan masyarakat untuk menuju sebuah perubahan di masyarakat. Nah, itu visi misi dan sejarah dari. Oke, kemudian SCDRC sebagai resource center. Bisa dilihat foto pojok sebelah kanan itu kegiatan anak Lab School Rumah Kita sebagai wadah mengolah dan mempraktikkan nilai RC di dalam pendidikan. Nah, SCDRC selain itu juga dilengkapi sarana-prasarana yang menurut saya cukup lengkap. Di antaranya ada perpustakaan, lab, playground, kantin sehat, konseling tumbuh kembang anak, dan pemeriksaan kesehatan berkala, ada mini trip, sesi berenang, dan dilengkapi 6 ruang kelas. Ini 6 ruang kelas ada KB kecil, KB besar, TK kecil, TK besar, SD, dan di TK Lab School Rumah Kita ini juga terdapat TK full day, jadi dari pagi sampai sore. Nah, selain itu, SCDRC juga sebagai training berbagai topik seputar PAUD, observasi, kunjungan, magang, workshop, penelitian, dan pengembangan seputar isu PAUD. Oke, selanjutnya. Nah, kurikulum. Ini yang menurut saya juga unik. Mungkin isinya sama seperti PAUD pada umumnya, namun di sini ada sedikit perbedaan. Di sini kurikulum rumah kita bisa disebut dengan kuruci atau kurikulum rumah kita. Kurikulum ini sebagai pedoman guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kurikulum berisi tentang indikator dan nilai yang ingin dicapai, ada program bulan, RPPH, RPPM, dan isinya sama seperti pada kurikulum pada PAUD umumnya. Kurikulum ini atau kurikulum kuruci menggunakan pendekatan DAP atau Developmentally Appropriate Practice, di mana artinya memperhatikan kebutuhan, keunikan, dan perkembangan anak. Di sini DAP mengembangkan 4 aspek perkembangan, yaitu fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan kognisi. Oke, selanjutnya. Ini yang menjadi ciri khas dari TK Lab School Rumah Kita ini. Oke, yang pertama, inklusif. Inklusif di sini artinya sekolah menerima anak dengan perbedaan fisik, kecacatan, etnik dan budaya, intelektual, emosi, bahasa, kemiskinan, dan bahkan anak yang kurang beruntung dan terpinggirkan bisa masuk ke TK Lab School Rumah Kita. Kemudian yang kedua, berpusat pada anak. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pembelajarannya atau kegiatannya itu kesepakatan dari anaknya. Kemudian yang ketiga, multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Keempat, pendidikan nilai universal, yaitu yang dimaksud menghasilkan perilaku positif
bagi pelaku dan orang lain. Di sini pendidik menginginkan peserta didiknya itu nantinya bakal menjadi orang yang baik, positif, dan nanti bisa berguna bagi orang lain juga. Yang poin kelima, ramah lingkungan. Poin selanjutnya adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini, Lab School Rumah Cita mengembangkan pendidikan yang berusaha melestarikan dan mengembangkan berbagai kearifan lokal. Artinya, selalu berusaha menggunakan sumber daya yang ada di sekitar. Salah satunya seperti panggilan anak ke edu. Nah, anak memanggil pendidiknya dengan sebutan Mbak dan Mas. Nah, ini sangat berbeda ya pada lembaga TK pada umumnya. Biasanya kan panggilan Bu atau Pak. Nah, di TK Lab School Rumah Cita ini memanggil pendidiknya dengan sebutan Mbak dan Mas. Kenapa? Untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dan dekat. Dan sebaliknya, pendidik memanggil peserta didiknya dengan sebutan teman kecil. Oke, selanjutnya proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini ketika di masa pandemi, dalam proses pembelajarannya dilakukan dengan online via WhatsApp. Awalnya pendidik memberikan parenting dulu ke orang tuanya, kemudian pembelajaran atau materinya di-share melalui via WhatsApp. Pembelajaran anak di rumah disebut BBDR atau bermain dan belajar di rumah. Materi yang diberikan ke anak biasanya berupa video, audio visual. Dan di akhir pembelajaran nanti, orang tua akan dimintai evaluasi dalam proses pembelajaran anak. Itu bisa dilihat contoh hasil karya dari anak TK Lab School Rumah Cita. Kemudian, di TK Lab School Rumah Cita ini juga mengaplikasikan project based learning. Di sini pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan, pembelajaran, dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Bisa dilihat foto di samping, itu biasanya pendidik memberikan tugas secara nyata seperti menanam tanaman, membersihkan rumput, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini ada rancangan kegiatan belajar. Bisa dilihat foto sebelah kanan itu RPPH. Rancangan pembelajaran harian, kegiatan PSD disebut sama seperti PAUD pada umumnya, ada tema, subtema, tujuan. Nah, namun di sini ada pilihan main, nanti anak dibebaskan untuk memilih kegiatannya sendiri. Kemudian di foto sebelah kiri ada RPPM. Nah, di sini juga sama RPPM pada PAUD lainnya, ada tema, subtema, tujuan, di situ. Oke, selanjutnya. Dari hasil penelitian saya menyimpulkan bahwasannya semua PAUD pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, saya menyimpulkan dari hasil penelitian saya, kekurangan dari TK Lab School Rumah Cita ini, lingkungan yang pertama, lingkungan di rumah kita masih belum maksimal. Nah, contohnya seperti dikatakan oleh Mbak Ana, bahwasanya di TK Lab School Rumah Cita belum bisa menerima anak kebutuhan khusus dengan dibantu dengan kursi roda. Mengapa? Karena ruangannya atau sarana prasarannya belum bisa menerima anak kebutuhan khusus dengan tanda kutip memakai bantuan alat.
Kemudian yang kedua, kekurangan kedua, pembatasan penerimaan kuota anak dalam jumlah banyak. Nah, ini saya sangat disayangkan sekali karena uniknya TK Lab School Rumah Cita ini yaitu kurangannya ada pembatasan kuota. Karena kenapa? Karena ruangannya juga terbatas. Jadi ada kuota penerimaan. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Nah, di kelebihan TK Lab School Rumah Cita, berdirinya sekolah ini mengedepankan pendidikan multikultur. Yang kedua, TK Lab School Rumah Cita juga dapat award terkait praktek menanam toleransi kepada anak usia dini. Bisa kita lihat ya uniknya TK Lab School Rumah Cita ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dari materi yang saya jelaskan, mungkin nantinya mahasiswa dapat mengaplikasikan, dapat motivasi atau ide dari TK Lab School Rumah Cita ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.